Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali, memuji Tuhan kembali dan beribadah bersama. Semua karena kasih Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita ya adik-adik. Nah, adik-adik untuk menyambut kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus. Ayo Kak Grace. Dimana Tuhan mengasihi kita sehingga kita bisa merasakan semuanya pagi hari ini dan juga hari-hari yang lalu. Dan untuk itu adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama. Walaupun dalam situasi online Tuhan, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya ibadah anak sekolah minggu ini Tuhan, boleh Engkau berkati supaya pujian-pujian maupun firman yang akan kami dengar dan kami lantunkan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu dan dapat semakin membangun iman kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan memberkati kami sepanjang masa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan akan membimbing kami, memberkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu binatang yang paling besar? Semua ciptaan Tuhan itu sangat baik. Nah, yang paling besar itu gajah. Juga ada King Kong ya. Nah, yuk kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar ya. Nah, dimulai Kak Grace. Tuhan bisa menciptakan segala macam binatang, menciptakan manusia, dan menciptakan segala isi di dunia ini. Nah, kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus selalu senang dan bangga memiliki Tuhan yang Maha Kuasa.
Nah, untuk itu adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Bergirang. Saya bergirang, ya. Bisa ya adik-adik ya? Nah, boleh dimulai Kak Grace. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Mengapa kau selalu bergirang? Bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ulangi adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Mengapa kau selalu bergirang? Bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Betul adik-adik, kita harus selalu bergirang karena memiliki Allah yang luar biasa, hebat, dan selalu mengasihi kita. Nah adik-adik, pujian pagi hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik yang manis. Wah, apa kabar kalian semua nih? Semuanya baik dan sehat kan? Dan semuanya masih merasakan sukacita hari ini kan? Betul, bagus banget. Nah, tadi kita sudah memulai ibadah kita pagi hari ini dengan apa aja tadi? Dengan memuji Tuhan, dengan apalagi berdoa. Nah, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengerti apa maksud Tuhan buat hidup kita. Yuk kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik. Kami mengucap syukur pagi ini kami masih boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa di atas kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti setiap rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkatalah Tuhan, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu tentang apa ya? Ada yang ingat? Apa? Oh iya, ada seorang raja, ya namanya siapa? Raja Saul. Raja mana ya? Ya benar, raja bangsa Israel. Tetapi setelah dia menjadi raja, ternyata dia melupakan Tuhan dan tidak taat. Sehingga dia mendapatkan hukuman karena ketidaktaatan dan ketidaksabarannya untuk mengikuti perkataan Nabi Samuel. Nah, lalu setelah Raja Saul ditolak Tuhan untuk tidak menjadi raja lagi, siapa ya yang akan menggantikan ya? Ada yang tahu? Udah penasaran ya? Yuk kita baca dan kita pelajari bersama-sama firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Yuk, yang sudah bisa membaca bisa disiapkan sendiri ya. Dan kalau yang belum bisa membaca, bisa duduk manis sambil mendengarkan
firman Tuhan. Bu Putri akan bacakan buat kalian semua ya. Jangan ngantuk, semuanya simak baik-baik perkataan Tuhan hari ini. Ya, Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Yuk, nah adik-adik, tadi dari firman Tuhan ini apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat, ya. Jadi betul setelah Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena taatannya di minggu lalu Tuhan memerintahkan siapa tadi? Nabi siapa? Bapak siapa tadi? Ya, Bapak Samuel untuk jangan lama-lama bersedih. Tuhan mengutus Bapak Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk memilih lagi raja baru, raja yang akan memimpin bangsa Israel untuk menggantikan Raja Saul. Raja Saul ya, yang ditolak Tuhan di minggu lalu. Nah, tetapi sempat takut nih Bapak Samuelnya, "Tuhan, kalau aku nanti pergi ke Bethlehem, nanti aku akan dibunuh oleh Raja Saul." Ya, Raja Saulnya bisa marah kan kalau Bapak Samuel ini, nabi ini
diminta Tuhan untuk mencari raja pengganti yang baru, pengganti Raja Saul. Tapi Tuhan mengatakan, ambillah seekor lembu, lalu berangkatlah ke sana dan katakanlah bahwa engkau akan melakukan sebuah korban persembahan. Lalu pergilah ke sana nanti, cari seorang yang namanya Isai. Karena ada salah satu anaknya Isai yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Menggantikan raja siapa tadi? Menggantikan Raja Saul, betul. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Betul, ketika Bapak Samuelnya sudah tiba nih ke Bethlehem, sudah sampai, lalu Bapak Samuel ini melakukan korban persembahan dengan mengundang keluarga Bapak Isai dengan anak-anaknya. Anak-anaknya ada banyak. Ada berapa ya? Coba kita lihat ya. Ya betul nih, deng 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 deng, ada banyak sekali. Coba kita hitung dulu yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang ikut di acara korban persembahan itu pertama-tamanya cuma ada 7 adik-adik ya. Nah, lalu ketika korban upacara persembahan itu dilakukan, Bapak Samuel menyuruh anak-anaknya Bapak Isai nih, Pak Isai nih yang ada di atas nih, orang Bethlehem tadi, ya, menyuruh anaknya yang pertama keluar dulu. Namanya siapa tadi? Ini anaknya yang pertama yang paling gede nih di sebelah sini. Ya, namanya Eliab, ya. Lalu Eliab datang nih, deng 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 gitu ya. Datang wajahnya tampan, badannya gagah perkasa gitu ya. Nah, lalu Bapak Samuelnya mikir, oh mungkin ini nih raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Nih, ini dulu yang keluar. Nih Eliab. Tetapi ternyata apa? Bukan, ya. Ternyata bukan dia. Ternyata Tuhan tidak mengatakan kepada Bapak Samuel, bukan yang dilihat oleh mata manusia, ya. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Jadi ini bukan yang dipilih Tuhan. Oh, siapa lagi ya anaknya yang disuruh lewat lagi nih untuk dipilih sama Bapak Samuel? Datang lagi anaknya yang kedua. Wah, mungkin ini pikirnya Pak Samuel. Namanya Abinadab. Ya, gagah juga ya adik-adik ya. Nih, nomor 2. Tapi ternyata juga bukan ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Wah, lalu siapa ya adik-adik ya? Masuklah lagi anak yang ketiga, buka lagi. Siapakah dia? Oh, yang lewat siapa? Yang lewat depannya Bapak Samuel namanya Syama. Ya, oh mungkin ini nih, Syama ini yang dipilih Tuhan nih, kata Pak Samuel. Oh, tapi ternyata masih bukan. Masih salah adik-adik, bukan itu. Bukan Syama yang dipilih oleh Tuhan ya. Lalu, waduh siapa ini sudah berapa? 1, 2, 3. Semuanya sudah. Lalu anak yang keempat, anaknya Pak Isa yang keempat. Juga bukan. Anaknya yang kelima. Juga bukan. Anaknya yang keenam. Juga bukan. Wah, anaknya yang ketujuh. Juga bukan lagi. Wah. Siapa ini ya yang dipilih menjadi raja yang akan diurapi oleh Bapak Samuel nanti? Terus Pak Samuelnya udah mulai tanya nih, Isai, apakah ini semua nih 7 anakmu ini yang sudah ada di sini nih yang nanti akan aku pilih untuk menjadi raja, untuk aku urapi? Masih ada 1 Pak Samuel. Siapa ya dia ya? Tapi dia nggak ada di sini. Dia nggak ikut acara persembahan ini. Dia sedang menggembalakan domba di padang. Jadi dia sedang bekerja, dia sedang menggembalakan domba-dombanya di padang. Oh, kalau gitu tolong suruh seseorang untuk memanggil dia,
ya. Karena kita nggak akan mulai nih, kita nggak akan makan sebelum itu anakmu yang terakhir tadi datang. Jadi siapakah yang datang, yang dipanggil adik-adik? Deng deng deng. Oh, ternyata anaknya yang bungsu. Jadi anaknya ada berapa ini, anaknya yang paling kecil nih? Ternyata anaknya Bapak Isai ada 8. Dan siapakah namanya yang paling kecil ini? Yang bungsu itu artinya yang paling kecil ya. Yang paling kecil ternyata wajahnya itu kemerah-merahan, parasnya elok. Elok itu cakep gitu ya. Nah, ternyata namanya Daud ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, ya, Nabi Samuel, inilah dia, inilah yang kupilih. Jadi ternyata adik-adik yang dipilih bukan yang 7, yang gagah-gagah, yang gede-gede, yang sudah gede-gede, tapi ternyata Tuhan justru memilih yang ini loh, yang paling kecil tadi, yang bungsu, yang paling kecil, yang bontot, yang parasnya elok, wajahnya kemerah-merahan. Namanya siapa tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 4 huruf saja. D, A, U, D. Daud. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel atau Bapak Samuel tadi, bangkitlah, ya, ambillah minyakmu yang ada di tabung tandukmu itu dan urapilah. Siapa tadi yang paling kecil tadi, namanya siapa? Anaknya Bapak Isai tadi namanya siapa? Daud. Urapilah dia karena dialah yang aku pilih. Jadi si Daud ini yang diurapi untuk menjadi raja dan nanti menggantikan Raja Saul, ya, memimpin bangsa Israel. Nih gambar keduanya seperti ini. Nih adik-adik, kelihatan nggak? Nih dia masih bawa kantong ininya ya. Ini adalah biasanya tuh ini isinya tuh apa adik-adik? Isinya itu kayak batu-batu kecil gitu untuk melempari kalau ada yang mengganggu domba-domba. Nih Daud baru datang nih dari Padang karena dia pekerjaannya menggembalakan domba dan dia sungguh-sungguh ini bekerja. Dia nggak ikut upacara korban persembahan ya, tapi dia malah masih bekerja di ladang dan dia dipanggil untuk diurapi oleh Bapak Samuel. Ya, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Nih walaupun masih kecil. Jadi ternyata Tuhan itu bisa memilih yang sesuai atau seturut kehendak Tuhan, bukan yang dilihat oleh manusia, bukan yang kita lihat kelihatannya wah ini pasti yang jadi raja, badannya bagus, gede, gagah gitu ya, pemberani. Ternyata bukan. Ternyata yang Tuhan justru melihat ini Daud ya, karena Tuhan melihat hatinya Daud itu baik. Nih, walaupun masih kecil ya, dia paling kecil, paling bungsu ya. Nah, itu tadi firman Tuhan hari ini. Sekarang Bu Putri mau tanya nih. Ini kan tadi Daud, siapa mungkin ada yang juga sama kayak Daud paling kecil di rumah? Ada? Oh ya, pasti ada ya, ada yang bungsu ya. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita kalau menjadi anak yang paling kecil atau mungkin kalau orang-orang itu nganggapnya kita masih anak-anak, kita mesti nggak bisa apa-apa atau nggak bisa melakukan apa-apa. Jangan salah ya. Tuhan Yesus itu bisa, Tuhan Allah kita itu bisa memilih siapapun untuk dipakai oleh Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang diminta oleh Tuhan ya. Jadi jangan merasa kita itu masih kecil, aku kan masih anak-anak Bu Putri, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan orang-orang dewasa. Ya memang benar, kalian mungkin masih kecil, tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat-berat ya, kayak misalnya bekerja apa namanya kayak mama papa kalian. Tetapi jangan salah, Tuhan juga bisa memilih kalian juga, dan kalian pun juga. Siapa yang pengen kayak Daud?
Ya, ketika dia itu melakukan pekerjaannya, dia melakukannya dengan tulus, dengan hati yang penuh ketaatan, dengan sungguh-sungguh dia melakukan. Disuruh menjaga kambing di ladang ya nggak apa-apa, dia juga menjaga kambingnya dengan baik. Dia memilih tidak ikut di acara persembahan tadi ya, korban persembahan tadi, tapi dia melakukan tugasnya, menjaga kambing dombanya di padang rumput, dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya justru dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja nantinya, menggantikan Raja Saul. Siapa yang pengen juga dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang baik, yang dipandang baik oleh Tuhan? Ya, saya juga pengen ya. Nggak usah khawatir, nggak usah merasa kecil ya. Selama kalau kita bekerja, melakukan pekerjaan kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan tulus ya. Misalnya nih, siapa nih? Esen misalnya. Esen, tolong dong kamu sapuin ini, ruang makan ini kayaknya kotor, atau tolong bawa gelas ini ke tempat cucian misalnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Nah, Esen memilih untuk seperti Daud apa tidak? Memilih dengan sungguh-sungguh melakukannya apa? Ah, males nih. Ah, aku kan masih kecil, masa aku suruh bantu-bantuin bawa gelas, nyapu-nyapu? Nah, padahal kan bisa ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar loh dari tokoh yang namanya Daud tadi. Ya, walaupun dia anak yang paling kecil ya, tetapi dia ketika dia bisa melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, menjaga domba-dombanya di ladang dengan tulus, dengan benar, ternyata Tuhan memilih Daud untuk nantinya akan menjadi raja yang besar, memimpin bangsa yang besar, memimpin bangsa Israel. Ya, ingat apa tadi? Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tuhan akan menolong kita semuanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang dipandang baik oleh Tuhan. Oke? Siapa mau? Saya. Mulai hari ini ya. Jangan takut ya, jangan ragu-ragu ya. Oke, terima kasih. Yuk, sekarang kita berdoa yuk. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami dari tokoh yang namanya Daud. Daud adalah anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia bersungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ternyata Tuhan pun melihat itu semua. Tuhan melihat hati dan ketulusannya Daud, dan Tuhan akhirnya mengangkat Daud, menjadikan Daud, mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja yang besar, memimpin bangsa Israel. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, meskipun mungkin kami dipandang masih kecil, dipandang orang mungkin masih belum bisa melakukan hal-hal yang besar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi kami mau memulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang kami bisa lakukan, membantu mama papa kami, belajar dengan sungguh-sungguh, ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang kami masih bisa lakukan. Kami berjanji hari ini kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan lebih baik lagi. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.